Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-21. Surat Ibrani pasal ke-11 ayat ke-21. Ibrani 11 ayat yang ke-21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Semua membaca satu kali. 1, 2, 3. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Sekali lagi, menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Sampai di sini pembacaan. Tuhan berkatilah semua mimbar Reform Injili yang ada di luar Indonesia, di tempat yang jauh. Hamba-hamba Tuhan kadang-kadang rasa tersendiri, kadang-kadang memerlukan dukungan, dan mereka mempunyai kesulitan-kesulitan yang sulit diketahui oleh para awam dan orang-orang biasa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, bijaksana, kuasa, dan cinta kasih yang cukup untuk melayani Tuhan. Dengar doa kami. Kami serahkan juga jam selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri bekerja di tengah kami melalui firman-Mu yang hidup. Bentuklah kami, lengkapi kami, jadikan kami orang yang beriman teguh di dalam kerajaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah berbicara tentang iman daripada Iskak. Iskak adalah seorang yang sangat stabil, sangat tidak mau ribut, sangat bersifat damai, dan sangat bersifat toleran. Itu sebab seolah-olah apa yang dikerjakan oleh dia itu tidak berhasil. Karena sesudah jadi direbut orang, sudah jadi direbut orang. Di dalam dunia ini kita melihat ada dua macam gagasan. Yang pertama, sifat menanam, dan ada semacam sifat menuai. Yang menanam tidak berkesempatan melihat hasil yang dikerjakan secara jerih payah. Yang menuai selalu melupakan orang lain sudah mendahului dia kerja setengah mati. Orang yang hanya mau menuai, tidak mau menanam, mereka selalu merasa diri sukses luar biasa. Dan orang yang menanam tidak melihat hasil, selalu minder, kenapa saya tidak berhasil. Di hadapan Tuhan sama sekali berbeda. Tuhan tidak melihat jumlah yang banyak, hasil kelihatan yang besar. Karena Tuhan mengetahui seluruh proses tidak boleh bergantung kepada satu periode saja. Saudara-saudara sekalian, demikianlah gereja-gereja di kota dan gereja-gereja yang di desa. Gereja-gereja di tempat yang kecil, mereka membesarkan, sudah besar, pindah ke kota, pergi sekolah di Surabaya, sekolah di Jakarta. Akibatnya adalah apa? Yaitu gereja tidak bertumbuh-tumbuh terus menerus, menangani anak remaja. Begitu selesai SMA, hilang. Jadi pendeta-pendeta di kota yang kecil, di tempat yang desa adalah pendeta-pendeta yang menanam. Pendeta-pendeta di kota besar, pendeta yang menuai. Saudara-saudara sekalian, jadi yang menanam dan yang menuai selalu bukan orang yang sama. Itu sebab saudara-saudara, yang menanam jangan sedih dan kecewa. Yang menuai jangan congkak dan merebutkan kemuliaan dari Tuhan Allah. Apalagi jika ada orang yang sengaja merebut jasa, suka dilihat seperti seluruh hasil ada dikerjakan oleh dia. Orang semacam demikian Tuhan tidak senang. Saudara-saudara, saya belajar mulai menanam benih kepada anak-anak, menanam benih kepada remaja, menanam benih kepada orang pemuda, sehingga mereka boleh menjadi dewasa yang baik. Sehingga kita tidak hanya memilih mengerjakan kepada orang-orang yang sudah jadi, kita memilih dari sulit. Tidak memilih mereka yang kaya baru dilayani, tapi kita memilih setiap orang sebisa mungkin kita melayani. Kita tidak memilih orang kalau sudah pintar khotbah diundang ke sini. Kita bikin sekolah teologi, kita panggil pemuda menjadi hamba Tuhan.
lalu diperlengkapi bertahun-tahun sampai dia menjadi hamba Tuhan. Ini semua daripada konsep kalau tidak ada orang yang tanam, maka tidak mungkin ada orang yang menuai. Semua 1, 2, 3. Jikalau tidak ada orang yang tanam, tidak mungkin ada orang yang menuai. Kita harus tertanam konsep seperti ini. Sekarang kita mempunyai tim penginjilan, pergi menginjili. Engkau melihat tim penginjilan sudah berapa tahun bekerja. Kenapa tidak bawa banyak orang datang ke gereja? Itu tidak gampang. Mungkin mereka tidak cocok mendengar khotbah yang terlalu sulit. Jadi mereka selangkah demi selangkah. Tetapi kita tidak pernah rugi. Karena di dalam kerajaan Allah, kemana saja dia pergi, dia tetap ada firman sebagai benih yang sudah ditanam di dalam hatinya. Iskak adalah seseorang yang menggali, bekerja, direbut, kerja lagi, direbut, kerja lagi, direbut. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kepada dia berkat yang permanen, memberikan dia berkat yang tetap, yang boleh bertahan. Karena Tuhan tidak pernah merugikan orang yang sungguh-sungguh setia dan jujur di hadapan Tuhan. Orang Hokkien mengatakan gong lang u gong hok. Maksudnya orang dianggap bodoh, ada berkat yang sisa khusus untuk orang yang dianggap bodoh. Di dunia ini banyak orang merasa diri hebat, bisa merebut, memakan, menipu, tapi akhirnya habis semua. Kalau bukan di dalam zamannya, di dalam beberapa generasi kemudian. Saudara-saudara, tapi mereka yang jujur, mereka yang kerja berat, kelihatan tidak bersalah hasil apa-apa, Tuhan tidak pernah membiarkan dia miskin. Tuhan tidak membiarkan dia sampai tidak bisa hidup. Dan Tuhan mensisakan, Tuhan menyelisikan sesuatu berkat khusus bagi mereka yang dianggap orang yang agak bodoh itu. Saudara-saudara, di dalam hidup riwayat daripada Ishak, tidak ada peristiwa yang khusus yang menonjol seperti bapaknya atau seperti anaknya. Tapi dia stabil bersandar kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dia menunjuk hal yang akan datang. Berarti dia lihat ke depan, bukan lihat ke belakang, lalu memberikan berkat kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, orang yang lihat ke depan dengan iman gampang memberi berkat. Orang yang terus melihat kesalahan-kesalahan orang lain dahulu gampang mengkutuk dan gampang mengkritik, gampang menghakimi. Mari kita belajar tidak terikat oleh semua kelemahan, kesulitan, kegagalan yang lalu-lalu, tapi kita melihat janji, kemungkinan, potensi dan berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh memberkati orang lain. Kita boleh menjadi saluran anugerah Tuhan. Kita boleh menjadi saluran dari berkat Tuhan bagi mereka yang akan menerima berkat melalui kita dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan minggu ini kita akan bicara tentang apakah yang menjadi contoh kita di dalam iman daripada Yakub. Saudara-saudara, Yakub merupakan seorang yang sangat-sangat istimewa. Dia mempunyai cara hidup yang berbeda sekali dengan orang lain. Karena dari masih di dalam rahim ibu, dia suka tidak mau ketinggalan. Dan orang semacam demikian gampang maju. Saudara-saudara, ada orang yang selalu puas, tidak pernah merasa diri ada kesulitan, tidak ada perlunya maju. Puas. Kepuasan itu dibagi dua macam. Kepuasan terhadap kenikmatan materi dan kepuasan terhadap pengertian bijaksana yang harus mengejar terus-menerus. Saudara-saudara, ada semacam orang yang di dalam materi tidak pernah puas, di dalam hal rohani terlalu cepat puas. Saudara, kalau tanya orang, engkau orang kaya ya, engkau hebat ya, jawabnya enggak, cuma cari makan saja, minum pun dilupakan dia. Saudara-saudara, engkau kaya sekali, oh tidak, saya hanya cari makan saja, saya tidak ada apa-apa kok. Berarti dia rendah hati sekali. Kalau engkau menanyakan, engkau rohaninya baik ya, dia bilang memang baik. Dia tidak rendah hati, langsung menikmati pujian orang lain. Kalau dicela, engkau kurang kaya, memang saya kurang kaya. Tapi kalau engkau cela dia, engkau kurang rohani, dia langsung marah. Kenapa? Tidak mau dikritik, tidak boleh diomongin, tidak boleh maju. Dia memang terlalu cepat puas di dalam hal rohani, tapi tidak pernah puas di dalam hal materi. Mari kita merubahnya. Saudara-saudara, Yakub adalah seorang yang bagaimana? Yakub adalah seorang yang tidak mau ketinggalan.
Inilah menjadi satu ciri khas daripada hidup dan rohani Yakobus. Pada waktu Yakub berada di rahim ibunya, dia berada kongsi rahim dengan siapa? Dengan Esau. Sehingga Yakub sama Esau dua-dua berada di rahimnya sebagai anak kandungan kembar. Nah saudara-saudara, pada waktu Esau keluar, Yakub ketinggalan. Waktu dia ketinggalan, dia sudah merasa diri sudah ketinggalan. Anak bayi bisa ada rasa begini tidak? Nanti ke surga tanya Yakub dengan jelas. Nah saudara-saudara, Alkitab mengatakan dia keluar juga. Biasanya anak kembar keluar 1, 2 menit lagi keluar kedua, atau 20 menit keluar kedua, atau 3 menit, beda waktunya. Tapi ini heran, begitu Esau keluar, sudah keluar, tapi selepas dilihat tangan Yakub pegang kakinya Esau. Jadi dia pegang karena apa? Karena takut ketinggalan. Saudara-saudara, jarang ya, di dalam sejarah jarang sekali ada catatan anak kembar pegang-pegang kakinya yang pertama lalu keluar. Inilah Yakub. Maka disebut namanya Yakub, yaitu yang memegang, yang menahan dengan tangannya cengkram menggebak. Ini namanya. Saudara-saudara, saya sangat ingin melihat ada anak-anak muda yang dalam segala hal takut ketinggalan. Kalau dia lihat orang ini bisa begini, saya juga belajar. Tetapi banyak orang justru bukan takut ketinggalan untuk maju, takut ketinggalan akhirnya menjadi iri hati. Iri hati tidak ada gunanya. Semua 1, 2, 3. Yang malas ngomong lebih tidak berguna. Sekali lagi 1, 2, 3. Iri hati tidak ada gunanya. Selama saya hidup, tidak pernah melihat ada satu orang maju hanya berhenti pada iri hati. Iri hati itu di dalam Alkitab mengatakan seperti kerusakan di dalam tulang kita, sehingga tulang itu rapuh, rusak di dalam, luar tidak kelihatan. Luarnya dia tetap gagah, tetap bagus, tetapi rusaknya di dalam tulang. Orang yang rusak di dalam tulang itu bahaya luar biasa. Saya melihat satu orang tulangnya sudah rusak, dia tidak sadar, dia angkat barang yang berat. Begitu angkat, langsung dia 1 detik tangannya patah menjadi beberapa di dalamnya. Saudara-saudara, dokter mengatakan engkau tidak boleh lagi angkat barang. Karena apa? Tulangmu terlalu rapuh, terlalu tidak kuat. Akhirnya ditemukan dia mendapatkan kanker tulang yang dia tidak sadar. Maka Alkitab dari 3000 tahun yang lalu sudah menulis satu istilah, yaitu iri hati bagaikan kanker atau kerusakan yang berada di dalam tulang, di dalam sumsum. Saudara-saudara sekalian, iri hati itu kenapa disebutkan sebagai kerusakan di dalam? Karena iri hati sulit dilihat. Iri hati selalu menyembunyikan diri. Di dalamnya iri-iri. Dari di dalam tingkah laku coba menutup supaya orang tidak tahu kalau dia sedang iri. Iri itu merupakan penyiksaan diri yang sangat-sangat kejam. Iri hati merusakan perusakan diri yang sangat-sangat hebat. Sehingga barang siapa yang tidak minta kepada Tuhan untuk melepaskan dia dari iri hati, dia akan terus mengalami kerapuhan, kerusakan, akhirnya akan total kolaps. Saudara-saudara, jikalau melihat orang lebih baik, puji Tuhan. Melihat orang lebih pintar, bersyukur kepada Tuhan. Melihat orang lebih ganteng, lebih cantik, lebih indah daripada kamu, puji Tuhan menciptakan orang yang begitu indah. Berdoalah, bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menikmati, untuk bersyukur, untuk berterima kasih bagi segala sesuatu yang baik yang berasal hanya dari Tuhan. Khususnya lebih baik daripada kita. Kita belajar bersyukur kepada Dia. Di situ hatimu akan terlepas daripada ikatan belenggu iri, belenggu kepahitan yang tidak gampang diobati. Saudara-saudara, puji Tuhan. Saudara-saudara, Yakub adalah seorang yang tidak mau ketinggalan, tetapi tidak mau ketinggalan bukan menjadi iri, tapi menjadi dia mengejar dan dia mencari. Di dalam Mazmur ada satu kalimat, Tuhan berkata orang Israel adalah orang yang menuntut dan yang memegang Tuhan, seperti Yakub yang mencari muka Tuhan. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya berkata kepada murid-murid saya, yang kau harus cari selain akademik, selain pengertian,
cari muka Tuhan dan cari kuasa Tuhan. Kalau ini dua sudah menjadi tuntutan kita yang paling pokok, menjadi pusat doa kita, maka pelayanan kita akan menjadi baik sekali. Saudara-saudara, seek ye for the countenance of God and the power from Him. Ini menjadi rahasia pelayanan. Seorang pelayan, seorang pendeta, seorang majelis, seorang PI, seorang melayani Tuhan, jikalau dia selalu menjadikan dua hal ini hal yang pokok di dalam tuntutan kemauan dia sedalam-dalamnya. Tuhan, aku mau tahu parasmu, mukamu, aku mau mencari kuasamu. Maka pelayanannya itu tidak mungkin menjadi jenuh. Dia akan terus disegarkan, terus diperbaharui, terus menikmati sesuatu keindahan, kerelaan, cinta kasih yang berasal dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, seek ye for the countenance of God. Carilah muka Tuhan, carilah wajah Tuhan, carilah apa yang terekspresikan di dalam wajah Tuhan kita masing-masing. Saudara-saudara, anak yang pintar tidak tunggu sampai dimarahin, dipukulin, dihukum, baru dia bertobat, baru dia sadar kesalahannya. Karena dia selalu pintar menerbak apa yang keluar dari muka ayahnya. Begitu lihat muka ayah, dia tahu kira-kira mau apa. Muka ayah menyatakan tuntutan, tidak boleh begini, harus begini. Dan air muka dari ayah itu sudah bisa dibaca. Saya kira seni yang tertinggi yang pernah dimiliki di seluruh alam semesta adalah ekspresi muka yang diciptakan oleh manusia dengan kemungkinan-kemungkinannya hampir tidak terbatas. Saudara-saudara, engkau lihat kucing, bagaimana ekspresi? Ya ekspresi kucing saja. Tapi manusia waktu marah, waktu takut, waktu khawatir, waktu senang, waktu puas, waktu kecewa, dia bisa ekspresikan seluruh perasaannya di dalam muka. Maka face, muka itu merupakan satu ciptaan dari Tuhan yang sangat-sangat canggih dan sangat-sangat sempurna di dalam mengekspresikan kemauan dan emosi. Nah, saudara-saudara, itulah sebab Tuhan berkata, carilah mukaku, lihatlah padaku, hidup di hadapanku, kembali kepadaku, hei anak-anakku, perkenankanlah akan hatiku dan berjalan di dalam pimpinanku. Saudara-saudara, dengan kita melihat wajah Tuhan, kita mengetahui apa yang Tuhan mau. Seorang bernama Ronin Matzel, dia mengatakan, when you conduct, waktu engkau memimpin orkestra, memimpin kor, memimpin simfoni, engkau harus memungkinkan pemain musik itu melihat mukamu dan posturmu, mengetahui suara apa yang kau inginkan. Nah, ini menjadi satu kalimat yang sangat terkenal di dalam dunia musik. Ronin Matzel mengatakan, biar ekspresimu, mukamu, tanganmu, begitu di hadapan mereka, mereka langsung mengerti dari parasmu. Ada isyarat, suara ini mesti keras atau mesti lembut, mesti penuh emosi atau tidak, mesti tegas atau mesti tekan. Jadi waktu main musik melihat akan wajah daripada seorang konduktor, mereka langsung mempersiapkan seluruh jiwa dan dipadui dengan teknik yang mereka miliki sehingga keluarkan musik yang indah sekali. Itu namanya music making. Conductor is to stand in between composer and performer. Conductor is to interpret what is the meaning of the composition. Conductor is to realize the idea of the composer. Jadi di situ di tengah-tengah yang bikin musik dan yang memainkan musik, konduktor berada menjadi pengantara. Dia mengutarakan apa yang diinginkan oleh komposer dan dia memerintah apa yang harus dinyanyikan atau dimainkan oleh pemain. Di sini dia punya peranan, itu penting sekali. Saya kira bagaimana kita bisa perform dengan baik, bagaimana kita bisa melayani dengan baik, bagaimana kita bisa menjadi manusia Kristen yang hidupnya baik. Jikalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu mencari muka Dia, mengerti wajah Dia, sadar, realisasikan apa yang menjadi ekspresi daripada Tuhan yang diinginkan melalui kita untuk bersaksi, melayani dan memuliakan Dia. Saudara-saudara, Yakub adalah seorang manusia yang mencari Tuhan.
Dia ada seorang yang tidak mau ketinggalan, dan gejala ini terus menerus berada menjadi satu gejala mengisyaratkan inilah sifat dan ciri khas dari rohani Yakub. Nah saudara-saudara, bukan saja demikian, Yakub juga adalah seseorang yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana merasakan, menginsyafi berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan. Pada waktu dia melarikan diri dari tuntutan daripada kakaknya yang ingin membunuh dia, dia berjalan terus sampai di tengah-tengah malam, sudah matahari terbenam, tidak rumah bisa menampung, tidak kampungnya bisa melihat. Di tengah-tengah malam gelap, waktu zaman dia tidak ada lampu, tidak ada apa-apa, dia berada di tengah-tengah padang belantara. Dia ambil batu menjadi bantal, lalu sepanjang malam tidur di situ karena terlalu capek. Saudara-saudara, malam itu mungkin binatang liar datang, mungkin binatang buas menikam dia, mungkin dia mati juga. Tapi Tuhan menolong dia di tengah-tengah kesulitan, di dalam perjalanan pelarian, di tengah-tengah kejaran daripada orang yang membahayakan. Tuhan memelihara dia, dan malam itu Tuhan memberikan mimpi kepada dia, mimpi yang indah sekali. Dia mimpi ada satu tangga yang dari bumi sampai surga, dari surga sampai bumi menyambung bersatu, dan dia melihat di tempat yang paling tinggi, itu tempat di mana Tuhan berada, penuh dengan cahaya, penuh dengan terang benderang yang luar biasa, dan ada malaikat yang naik turun terus berada di tangga itu. Dan dia sadar bahwa manusia dan Tuhan bukan tidak ada relasi. Manusia dan Tuhan bukan tidak ada hubungan, ada, dan ada yang disebut pesuruh Tuhan Allah yang turun naik di tengah-tengah tangga ini. Nah saudara-saudara, ini pertama kali menyatakan setelah gagalnya menara Babel, maka manusia tidak dibuang oleh Tuhan, karena Tuhan memberikan mimpi itu di dalam saat-saat sebelum kitab suci sudah ditulis secara genap. Maka Tuhan memakai cara mengutus orang khusus yang mendapatkan ilham dan inspirasi pribadi, atau Tuhan memakai mimpi di mana Tuhan menyatakan sendiri, atau Tuhan memakai malaikat untuk memberitakan sesuatu nubuat kepada manusia yang dipilih. Nah saudara-saudara, ini adalah salah satu cara di dalam special revelation yang dipakai oleh Tuhan sebelum kitab suci genap sempurna ditulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga salah satu yaitu mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak katakan semua mimpi dari Tuhan. Ada mimpi-mimpi daripada keinginanmu yang tertimbun di dalam subconscious yang belum terlaksana, lalu engkau mendapatkan kompensasi pada malamnya. Ada mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Ini Alkitab mengatakan. Sedangkan Sigmund Freud mengambil semua mimpi-mimpi yang penting dari Alkitab untuk menganalisa mereka yang mimpi adalah orang yang gangguan jiwa. Seluruh buku yang berjudul The Analysis of Dream adalah penghinaan terhadap Alkitab. Saya memiliki buku itu. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saya membaca, saya melihat dia memberanikan diri menginterpretasikan dengan seluruh konsep dia yang didasarkan kepada semacam tumpukan dan sesuatu tabungan pikiran presupposisi daripada modernisme. Dan di dalam filsafat yang menjadi latar belakang modernisme itu, dia menganggap seluruh kitab suci adalah hasil daripada tahayul peninggal dari zaman mitologi, sesuai dengan pembagian sejarah 3 tahap oleh Auguste Comte daripada Perancis. Saudara-saudara sekalian, kita tidak terima itu, kita tidak menerima analisa daripada dream yang ditulis oleh Sigmund Freud. Kita kembali ke Alkitab, ada mimpi-mimpi yang diberikan langsung oleh Tuhan. Dan saya katakan, semenjak menara Babel gagal, manusia tidak bisa kepada Tuhan, manusia dipencarkan ke seluruh muka bumi. Dan pada waktu Yakub mimpi, di situ Tuhan menjanjikan ada relasi antara Tuhan dengan manusia. Kalau manusia ke Tuhan Allah tidak mungkin, Tuhan ke manusia itu mungkin. Kalau menara Babel gagal,
Tangga dari surga itu sukses. Dan tangga dari surga yang di dalam mimpi Yakub itu siapakah? Itu akhirnya dicantum di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal ketiga. Itu sebenarnya adalah Yesus Kristus yang akhirnya dia pasal 14 mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang kembali kepada Bapa tanpa melewati aku. Yesus Kristus adalah tangga dari surga ke bumi itu. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya manusia kembali kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah kebenaran yang membawa kita kembali kepada firman, kembali kepada dirinya Tuhan Allah. Yesus Kristus adalah yang memberikan hidup kepada orang yang mempunyai kebenaran ini berjalan menuju kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu itu dia melihat di dalam mimpi ada tangga yang ujung sana di surga, ujung sini di tempat saya. Berarti saya sama Tuhan ada hubungan, ada relasi, ada relevansi yang tidak bisa ditidakadakan. Dan bukan saja demikian, ada malaikat yang naik, turun. Naik untuk apa? Membawa doaku kepada Tuhan. Turun ke atap, membawa jawaban dan anugerah Tuhan kepada saya. Kalau demikian, apa yang saya doakan bukan kosong. Apa yang Tuhan berikan berkat bukan tidak berikan kepada saya. Karena ada malaikat yang naik, turun, naik, turun di dalam tangga surgawi ini. Dan saudara-saudara, berarti doa kita kepada Tuhan harus melewati Yesus Kristus. Amin. Dan anugerah Tuhan kepada kita harus melewati Yesus Kristus. Karena tangga ini yang menyambung sementara dengan kekal, kelihatan dengan tidak kelihatan, yang relatif dengan yang mutlak, yang dicipta dengan yang mencipta. Tangga ini adalah pengantara yang akhirnya berpribadi Kristus turun ke dalam dunia. Maka kita tidak heran doa kita diakhiri dengan dalam nama Yesus. Amin. Karena doa ke atas melewati tangga ini, anugerah dari atas turun melalui saluran tangga ini. Kristus pengantara yang membawa anugerah Tuhan kepada umatnya dan membawa doa kita kepada Tuhannya. Kristus adalah tangga surgawi ini. Saudara-saudara, setelah mimpi itu Tuhan tidak kasih tahu di dalam mimpi bahwa Esau mati, Esau tidak menangkap dia, atau engkau akan selamat. Janji apa? Tuhan mempunyai cara pengwahyuan, penginspirasian yang sama sekali berbeda. Pada waktu kita berada di kesulitan, kita minta ini, kita perlu ini, kita tuntut ini, Tuhan mengatakan stop, wait, I give you another kind of understanding in my version of Revelation. Di dalam versi wahyu Tuhan, Tuhan memberikan cara yang berbeda, sehingga akhirnya tidak lagi lihat situasi Yakub begini, Esau begini, hari depan begini. Tidak, melihat sesuatu yang vertikal sebagai kunci untuk menyelesaikan segala kesulitan horizontal. Satu vertikal relasi dengan Tuhan, kalau sudah tegas, kalau sudah mempunyai pegangan yang penuh, segala kesulitan secara horizontal tidak menjadi persoalan terlalu besar. Oh, dia melihat setelah dia bangun, matahari terbit, cahayanya membangunkan Yakub. Dia sadar, dia bangun. Saya tidur di mana? Saya tidur di tempat padang belantara. Saya tidur dengan meletakkan kepalaku di atas bantal yang dibikin oleh batu. Dan apa yang saya mimpi kemarin? Mimpi aku memimpikan ada tangga surgawi turun, dan dia menengadah, dia mengetahui. Lalu dia pergi dari tempat itu, dia membuat satu mezbar, tempat untuk mengingat, tempat untuk memori, tempat untuk kalau datang kembali tahu apa yang terjadi di situ. Dan tempat itu diberi nama apa namanya? Betel. Apa artinya? Bet itu apa? Bait, rumah. El Allah. Apa artinya? Inilah bait Allah. Bait Allah di padang belantara. Tidak apa-apa. Tidak ada gedung, tidak apa-apa. Di dalam Alkitab dari permulaan sampai akhir memberitahu kepada kita yang disebut bait Allah, yaitu tempat Allah beserta dengan manusia, bukan tempat gedung. Dan pernah Alkitab mengatakan bait Allah itu adalah harus
di dalam gedung yang dibikin oleh tangan manusia. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di Alkitab ada 4 bait. Pertama dibikin oleh Solomon, kedua Zorobabel, ketiga Herodes, keempat di dalam kitab Wahyu yang belum terwujud. Ini 4 bait Allah memang pakai istilah bait, tetapi saudara-saudara, bukan mutlak itu namanya bait. Karena dengan jelas 4 ini selain yang belum didirikan, semua diizinkan Tuhan untuk roboh, bahkan untuk dibakar musuh. Berarti Allah tidak terlalu mementingkan bangunan bait Allah. Saudara-saudara, kalau gereja kita terbangun dengan megah, jangan kira itu berkat Tuhan yang paling penting. Berkat Tuhan yang paling penting adalah hidup yang kita terima di dalam Kristus. Bangunan itu nothing. Bangunan itu tidak penting. Bangunan itu bisa roboh, bisa jatuh, gempa bumi dia bisa rusak, bisa dibakar. Bangunan itu adalah berkat Tuhan yang paling tidak penting untuk jemaatnya. Yang paling penting adalah hidup yang kita terima, firman yang kita terima, Roh Kudus yang diberikan, dan cinta kasih yang berada di persekutuan orang suci yang sungguh-sungguh. Itu berkat yang lebih penting daripada harta, benda, bangunan dan sebagainya. Amin. Maka pengertian bait Allah, Betel, adalah dimengerti di sini dengan jelas oleh Yakub. Saudara-saudara, kenapa kepada Yakub diberikan pengertian demikian? Karena Tuhan sangat senang satu sifat responsif dari Yakub. Tuhan sangat bersukacita di atas muka bumi ini ada manusia seperti Yakub yang mencari muka Tuhan, yang mau mengerti kehendak Tuhan. Meskipun Yakub penuh dengan kelicikan, ketidakjujuran, dan keadaan yang tidak beres hidupnya. Saudara-saudara, dia diajarkan oleh ibunya pura-pura menjadi Esau supaya boleh mendapat berkat utama dari ayahnya. Dia menipu, dan dia adalah seseorang yang akhirnya dengan kacang merah merebut nama anak sulung dari kakaknya. Ini semua tercantum. Alkitab tidak segan, tidak merasa malu-malu untuk menyimpan kelemahan-kelemahan hamba Tuhan dan tokoh-tokoh rohani yang ternama. Saudara-saudara, Alkitab dengan jujur memaparkan perzinahan yang dilakukan oleh raja. Tidak ada di dunia memperbolehkan itu dicatat sebagai buku sah, buku tradisi, buku daripada bangsa, atau buku daripada negara. Saudara-saudara, sejarah tidak mungkin mencatat orang berkuasa dan kesalahannya di buku sah daripada sejarah negara itu. Itu hanya di dalam buku-buku yang berada di luar, yang tidak diakui oleh pemerintah. Hanya satu buku. Ini membuktikan Alkitab firman Tuhan, bukan firman manusia. Kalau Alkitab adalah bukunya manusia, pasti tidak mengizinkan raja mereka salahnya, jinanya ditulis. Tetapi ini bukunya Tuhan. Tuhan bilang tulis. Tuhan itu raja loh, tulis. Itu Raja Daud, tadi saya dipecat, tulis. Jadi ada pemerintah lebih tinggi dari perintah dunia. Ini membuktikan kitab suci ini, kitab adalah firman Tuhan, bukan buku daripada manusia. Dengan demikian, kesalahan Daud, kesalahan Yakub, kesalahan Musa, kesalahan Abraham, penipuan, pembohongan, semua transparan. Karena ini firman Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya masih muda, saya tidak mengerti kitab suci kok tulisannya kayak gini ya. Ini Abraham berbohong berkali-kali, Daud berzina, Musa membunuh orang lain. Waktu itu saya masih umur 16,5. Umur 17 saya menerima Tuhan. 16,5. Waktu itu saya begitu ragu-ragu, penuh dengan keraguan dan penuh dengan pengejekan terhadap firman Tuhan. Waktu itu saya, kalau ini kitab suci, mengapa yang dicatat kotor-kotor? Mengapa yang dicatat itu tidak beres? Ini kitab najis dong, bukan kitab suci. Tapi justru akhirnya saya pikir-pikir lagi, ini rahasianya Tuhan. Karena kaca bisa menyatakan saya kotor, justru karena kacanya bersih. Betul nggak? Kalau kacanya makin bersih, makin setia,
merefleksikan kenajisan yang berada di diri saya. Dari situ saya melihat the purity of the Bible. Ini membuktikan Alkitab itu firman Tuhan. Dari situ saya mulai pikirkan segala hal yang berdasarkan dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan perubahan konsep itu mengakibatkan iman saya yang sudah tercuri, sudah kehilangan karena ateisme, karena akan itu dialektikal materialisme, karena evolusionisme, kembali pelan dengan pelan. Di sini pengharapan manusia. Saudara-saudara sekalian, Yakub mempunyai kelemahan yang banyak, tetapi kelemahan-kelemahan dia semua akan dilampaui oleh anugerah pengampunan dan penebusan dari Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada orang yang sempurna. Siapakah kita yang selalu menuntut dan mengkritik orang lain seolah-olah engkau adalah Tuhan Allah? Siapakah kita yang selalu mengejek, menghina orang lain seolah engkau tak pernah bersalah? Siapakah kita yang menaruh diri lebih tinggi dari yang lain lalu menghina orang lain? Biar kita belajar dari yang baik, bukan iri. Kita mengkoreksi diri daripada kejahatan kita, bukan karena kita mengejek orang lain. Saudara-saudara, kita terhadap orang yang lebih tinggi, kita belajar, kita rendah hati. Terhadap orang yang lebih rendah, kita cintai, nasihati, doai, bukan kita menghakimi, mengkritiki, atau kita menghina dia. Biar kita belajar menjadi rohani yang lebih baik. Yakub adalah seorang yang agung, yang luar biasa, yang beriman, namun dia adalah orang yang lemah, orang yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Sengaja Tuhan memakai Musa untuk mengatakan jangan membunuh. Justru karena Musa sudah pernah membunuh, baru boleh mengatakan jangan membunuh. Loh, sendirinya dulu membunuh, kok sekarang mengajar kita tak boleh membunuh? Itu saya Musa waktu mengatakan kalimat itu, dia dapat sombong. Kamu pembunuh. Dia tahu dia sendiri pembunuh. Jadi jangan membunuh. Kenapa berani mengajar begini? Itu bukan saya. Kalau saya sih sendiri pembunuh. Tapi itu firman Tuhan. Sekali dia gentar memberitakan firman Tuhan. Berdasarkan perintah, keagungan dan kuasa Allah. Bukan berdasarkan kebolehan, kemegahan. Saya sendiri tidak bersalah. Saudara-saudara, manusia semua mempunyai kelemahan, mempunyai dosa, mempunyai cacat celah, mempunyai hal yang boleh diperlakukan sebagai orang kriminal yang harus dihukum. Karena kita semua mempunyai kelemahan, kita semua mempunyai cacat. Tapi Tuhan justru kadang-kadang memakai orang yang lemah, orang yang sadar diri lemah, dan orang yang tidak lagi membanggakan diri untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pada waktu Yakub sekarang mengetahui berapa lemah, berapa salah, berapa banyak dosa saya, Tuhan masih kirim tangga ini, masih menerima doa, memberikan berkat. Dia tahu dia masih ada pengharapan. Dia tetap mencari Tuhan lagi, pegang lagi Tuhan. Saudara-saudara, dia memberikan tempat di Betel. This is the gate of heaven. This is the temple of God. Ini adalah pintu surga, di mana pintunya tidak kelihatan. Ini adalah bait Allah, di mana tiang-tiangnya, silingnya tidak ada. Under the heaven, on the earth, here I meet God, I encounter with Him, and this is my life experience. Here is the temple of God. Here is the gate of heaven. Barang siapa mempunyai sesuatu pertemuan pribadi dengan Tuhan, mempunyai pengalaman berjumpa dengan Dia, baik dalam retreat, baik dalam katekitasi, baik dalam kebaktian minggu, maupun dalam persekutuan rumah tangga, atau dalam pembacaan traktat, di situ kalau Tuhan berkata kepada engkau, di sana Tuhan jadikan engkau mengalami pintu surga, mengalami bait Allah. This is the temple of God. This is the gate of heaven. Ini namanya Betel. Dan di situ kita melihat orang pertama yang berjanji dengan jelas, aku memberikan perpuluhan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, perpuluhan bukan perintah dari pada saat itu Nabi Hagai memberikan kepada kita. Saudara-saudara, perpuluhan sudah dilaksanakan oleh Abraham pada waktu dia bertemu dengan Melkisedek. Dan perpuluhan sudah menjadi sesuatu kebiasaan, khususnya orang-orang keluarga rohani menurunkan prinsip itu kepada anak-anaknya.
Saudara-saudara, Yakub pada waktu dia melihat Tuhan di dalam pengalaman Betel, dia mengatakan, berkatilah aku ya Tuhan, aku mengetahui Engkau tidak membuang aku, dan aku akan memberikan perpuluhan kepadamu. Saudara-saudara, saya tidak suka bicara tentang uang. Saya sudah berkata kepada Anda, Stephen Tong seumur hidup jarang berkhotbah tentang uang. Jikalau saya harus berkhotbah tentang uang, saya akan menggigit kamu dengan gigi besi. Engkau tidak bisa lepas. Karena kita terlalu banyak waktu menipu Tuhan, mencuri uang Tuhan. Khususnya pendeta-pendeta yang perpuluhan dari anggota semua dimiliki oleh pribadi. Itu ada perampok rohani yang paling besar. Saudara-saudara, uang Tuhan kembali kepada Tuhan. Semua yang punya kaisar kembali kepada kaisar, yang punya Tuhan kembali kepada Tuhan. Jika engkau menambahkan dirimu Kristen, hanya mau memanipulasi, mau memperalat Kristus, engkau boleh keluar. Tidak usah jadi orang Kristen. Engkau mungkin mau cari gereja yang lebih cocok dengan kamu. Engkau mencari Tuhan yang cocok dengan kamu. Tuhan yang cocok dan di bawah pengertianmu, cocok dengan segala keinginanmu. Itu bukan Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati bukan diperintahkan. Tuhan yang sejati bukan diperalat. Tuhan yang sejati bukan dimanipulasi oleh manusia. Tuhan yang sejati adalah Tuhan pencipta kita, memerintah kita, membawa kita kembali kepada jalan yang benar sesuai kehendaknya. Saudara-saudara, kira-kira 10 tahun yang lalu di Taiwan, banyak orang itu percaya kepada semacam dewa, dan mereka itu bikin patung-patung kecil-kecil untuk menyatakan itu dewanya, dan menyembah-nyembah di rumahnya di mana saja, supaya mereka menjadi kaya, supaya mereka menjadi lancar, perdagangan menjadi sukses. Tapi tidak lama kemudian mereka yang sudah gagal total, mereka kecewa. Dewa-dewa yang bikinan mereka daripada itu terakota dan sebagainya, satu persatu dilempar, diinjak, dipecahkan, dihancurkan. Dewa apa lu? Nah, saya lihat itu satu kegagalan agama yang total, karena mereka tidak menyembah Allah Sang Pencipta. Mereka mencipta dewa mengganti Allah Sang Pencipta. Lalu mereka memperdewakan itu hanya karena untuk dirinya lancar, kaya, sukses, dagangnya menjadi berhasil. Setelah mereka tidak mencapai keinginan mereka, dewa dihancurkan, diinjak, dimaki-maki, diludahi. Itu agama bagaimana? Jangan-jangan orang Kristen sama seperti ini. Saya datang kepadamu, saya memberikan uang. Ada ajaran di Indonesia, engkau beri 10.000, Tuhan kembalikan 90.000. Itu adalah perampok di dalam gereja. Itu adalah orang-orang yang sangat buas dengan jiwa perampok di dalam gereja. Dan yang mengajar hal begini adalah orang yang harus dihukum oleh Tuhan. Tuhan mengatakan yang diberikan oleh Tuhan, kembalikan 10% kepada dia. Tuhan tidak pernah mengatakan kalau kasih 10%, Tuhan nambah 90% kepada engkau. Itu pengajaran penyelewengan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, Tuhan pemilik segala sesuatu, dan Tuhan memberi berkat segala sesuatu kepada kita, dan kita harus kembalikan yang milik Tuhan kepada Tuhan sendiri, karena dia berhak menerima itu. Saudara-saudara, Yakub adalah seorang yang banyak kelemahan, tapi dia cari Tuhan, dia pegang kepada Tuhan, dia mau berkenan Tuhan. Dan setelah berkat diberikan oleh Tuhan, dia berjanji, Tuhan, berkat yang kuterima daripadamu 10% itu milikmu. Saya janji, saya kembalikan kepada engkau. Saudara-saudara, Yakub mempunyai iman semacam demikian. Bukan saja demikian, Yakub pada satu kali dia mengutus semua orang, yaitu istrinya, anaknya, pergi dulu, ayo naik dulu. Ini bukan sopan, ini licik. Karena apa? Dia tahu di seberang sungai sana kakak yang membenci dia akan mungkin membunuh dia mati. Jadi biar anak-anak istrinya yang naik, sudah naik, kalau dia lihat bahaya, dia lari, masih ada kesempatan. Yakub sifatnya tidak roba-roba sampai dia sudah mulai tua, masih begitu. Tapi saudara-saudara, saat itu datanglah seorang malaikat sebelum matahari terbit. Malam-malam dikirimnya semua keluarganya lewat sungai itu Yapok. Sesudah itu pagi-pagi sedang matahari terbit, ada seorang malaikat datang bergulat dengan dia. Wah, karena di tengah keadaan tidak jelas, maka dia tidak tahu malaikat ini malaikat bagaimana, atau malaikat atau yang mana. Yakub bergulat. Sudah bergulat akhirnya bagaimana? Alkitab mengatakan
malaikat itu melihat bahwa akan dikalahkan oleh Yakub. Maka bagaimana? Maka dipeluntirnya kakinya. Berarti apa? Sebenarnya malaikat itu tidak mungkin kalah sama Yakub. Cuma dia mau memakai tenaga seperti manusia, mempersamakan untuk bertarung. Waktu dia memakai taraf manusia, baru sadar Yakub luar biasa kuatnya, luar biasa hebatnya. Sehingga di situ dia menyatakan, saya mempunyai kuasa supernatural, melampaui kuasa manusia. Brak! Satu kali Yakub langsung menjadi orang degelok seumur hidup. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita main-main sama anak, ya, bisa buka tangan papamu, anak bisa. Ya, buka. 1 sudah setengah menit, 1 dan sudah 2 menit baru kedua. Engkau bilang, wah enggak, saya tidak mau dibuka. Engkau keraskan, dia sampai mati tidak bisa buka. Engkau lihat anakmu keringat tak karu-karuan, aduh sampai sudah kecewa, takut besok jadi orang yang minder bagaimana. Oke, lepas satu, sisa 1 masih keras. Dia buatan lagi, sudah dia buka semua. Nah, aku menang, papa kalah. Waktu itu betul-betul kamu kalah? Tidak, kamu sengaja kalah, betul nggak? Supaya apa? Supaya dia jangan kalah. Kenapa sengaja kalah? Supaya jangan dia kalah. Supaya dia itu mempunyai confident. Anda itu mempunyai confident. Waktu Yakub bertarung dengan malaikat, saudara-saudara, malaikat itu siapa sih? Itu Yesus Kristus. Itu adalah Tuhan sendiri. Karena malaikat yang disebut Allah hanya satu, yaitu anak Allah yang tunggal. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah pesuruh Allah. Dan istilah pesuruh, the messenger, itu dalam bahasa Ibrani artinya sama dengan rasul. Rasul yang paling besar yang dikirim oleh Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Pada waktu itu dia berkata, Yakub, engkau dinamakan Israel karena engkau berperang dengan manusia, bahkan berperang dengan Allah, engkau menang. Nah, di sini nama dia menjadi Israel. Istilah Isra itu mempunyai beberapa arti dan boleh diartikan sebagai anak putra mahkota. Jadi Isra itu pramahkota, El itu Allah. Your name will be changed from Jacob becomes the crown prince of God. Namamu akan disebut merubah dari Yakub yang suka ngerampas, suka ambil, suka pegang yang lain, menjadi yang disebut anak putra mahkota dari Tuhan Allah. Maka pada waktu itu Yakub berkata, jangan pergi. Setelah dia dipeluntir, setelah dia menjadi seumur hidupnya cacat, dia bukan marah, dia bukan benci, dia bukan mengkutuk. Sebaliknya dia mengatakan, jangan pergi. Kalau setelah dirusakkan, sudah dipeluntir, dia baru tahu, tadi saya menang palsu. Kalau saya tadi menang sengaja diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan dia mengetahui yang berperang dengan saya, bergulat dengan saya, ini bukan orang biasa, ini Tuhan. Mengapa Tuhan mau bergulat dengan saya? Mengapa Tuhan mau memberikan kemenangan ke saya? Setelah memberikan kemenangan lalu dipeluntir kakiku sehingga pahaku rusak. Dan ini membuktikan dia betul-betul mempunyai kuasa lebih dari manusia. Maka dia langsung berkata, jangan pergi, berkati aku. Sebelum engkau berkati aku, jangan pergi. Sekali lagi dia beriman terus menerus, tuntut berkat Tuhan. Dia mau bukan berkat dari manusia, dari Tuhan. Saudara-saudara, engkau selalu menginginkan sesuatu dari manusia, akhirnya hilang bukan? Hanya betul-betul dari Tuhan itu kekal selamanya. Setelah dipegang, lalu saudara-saudara, dia memberikan berkat. Sudah memberikan berkat, malaikat itu hilang. Yakub naik ke pantai seberang. Waktu dia naik, mulai hari itu kesehatannya tidak pernah seperti dulu. Dia seumur hidup menjadi seorang degelok sampai mati. Karena apa? Ada tanda tangan Tuhan menggarap dia. Saudara-saudara, dan semenjak hari itu rohaninya menjadi baik sekali. Semenjak hari itu dia lebih dekat dengan Tuhan. Dia mengetahui keterbatasan diri. Saudara-saudara, banyak kali rohani kita tidak beres karena kita selalu menganggap I am something, I'm so great, I'm so significant. Kalau tidak ada saya, gereja ambruk.
Kalau tidak saya gerakan ini hancur. Pada waktu engkau rasa diri hebat, dirimu something, Tuhan tidak gampang menyatakan kuasa yang leluasa untuk memakai engkau. Setelah engkau digarap oleh Tuhan, pernah dipukul setengah mati, pernah gagal, pernah hancur hati, pernah lemah dan tidak bisa bangun, sesudah tanda dipeluntirnya oleh tangan Tuhan akan hidupmu, engkau menjadi deklok. Setiap kali ditertapkan orang, engkau mengerti, saya pernah dikerjain oleh Tuhan, saya pernah digarap oleh Tuhan, saya orang garapan Tuhan. Engkau baru tahu, engkau hanya manusia yang cacat, manusia yang terbatas. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang berbakat, berkarunia, bertalenta besar, selalu sombong. Mari dengar kalimat ini. Mungkin Tuhan akan mempeluntir engkau. Mungkin Tuhan akan menghancurkan, mematahkan kesanggupanmu yang paling penting di dalam daya-dayamu yang mencongkakkan dirimu. Supaya engkau sadar, engkau hanya manusia. Saya melihat beberapa hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Di latar belakang dia mengalami patah hati yang hampir membunuh diri. Ada yang mengalami kesulitan besar. Karena apa? Karena kesombongan anak muda. Jarang yang bisa dididik oleh orang biasa. Papa ngomong tidak dengar, guru ngomong tidak dengar, dosen ngajar tidak dengar. Sampai Tuhan peluntirkan dia, Tuhan hancurkan dia. Baru dia sadar, saya hanya seorang yang terbatas, saya hanya seorang biasa. Dia baru dengar firman Tuhan, baru betul-betul tidak dikasih tahu sama orang lain, dengan inisiatif sendiri taat pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, setelah itu orang Israel dari zaman itu terus menerus, Alkitab mengatakan, tidak makan daging dari paha binatang. Karena nenek moyang mereka Israel pahanya dipeluntir, dirusakkan oleh Tuhan. Jadi mereka mengingat peristiwa ini. Saudara-saudara, Yakub pada waktu tua mengalami semua buah-buah daripada kelicikan penipuan dia sendiri. Saudara, jangan kira kitab suci ini membela Yakub lalu mencela Esau, menyatakan Allah tidak adil. Allah kalau adil, mengapa Yakub yang berusak diberkati, Esau yang jujur tidak diberkati, bahkan dikutuk? Ini apa ini? Kitab suci ini membuktikan Allah orang Kristen tidak adil. Jangan sembarang bicara mencela Allahmu. Biar kita mendengarkan kalimat-kalimat yang dengan baik. Kalimat-kalimat di bawah ini. Yakub menipu ayah satu kali. Akhirnya Yakub ditipu pamannya Laban 10 kali. Allah adil tidak? Adil. Tidak apa-apa kok. Yakub disukai Tuhan. Yakub boleh licik, boleh bohong, boleh menipu. Tidak apa-apa. Karena Tuhan mencintai dia. Tidak. Tuhan mengatakan, memang engkau aku cintai, tapi yang ku cintaku hajar, yang ku cintaku pukul, yang ku cintaku disiplin. Yakub menipu ayahnya satu kali. Saya Esau, coba pegang, coba, ini kan Esau. Dia tipu ayah satu kali. Tuhan bilang, oke, you menipu, aku menyuruh Laban tipu kamu 10 kali. Jangan kira dosa itu enak aja asal pengampunan dosa. Saudara-saudara, di dalam zaman reformasi ada pengakuan dosa sebelum khotbah. Lalu pendeta mengatakan dosamu sudah diampuni, atau pengampunan dosa sudah berlaku atas kamu. Lalu itu pelan-pelan menjadi apa? Menjadi rutin, menjadi semacam mesin. Jadi setiap orang ikut kebaktian. Nah, hari Minggu dapat pengampunan dosa. Senin sampai Sabtu berdosa lagi. Pokoknya Minggu dihapus. Senin sampai Sabtu kotor. Minggu berenang bersih semua, debunya hilang. Seperti itu. Tetapi Alkitab mengatakan bukan begini. Kalau engkau tidak mengaku dosa dan engkau tidak menjalankan kesucian, engkau hanya mempermainkan pengampunan dosamu supaya aku mengampuni dosamu. Itu tidak benar. Maka Tuhan di Alkitab mengajar kepada kita, Yakub menipu ayahnya satu kali, ditipu oleh Laban 10 kali. Kedua, Yakub seorang anak menipu seorang ayah. Yakub cuma 1 hari. Oh, aku Esau 1 kali, bohong 1 kali.
Akhirnya anak-anaknya mengatakan, saudaraku yang namanya Yusuf yang engkau paling cinta sudah dimakan oleh binatang buas. Oh papa ini nangis. Bagaimana engkau mau tahu kalau dia dimakan oleh binatang buas? Dikeluarkan pakaiannya yang dilumuti darah domba. Waktu itu belum ada teknik membedakan DNA. Ini darahnya siapa? Tidak ada. Jadi ayahnya melihat pakaian yang paling indah, pakaian Yusuf yang penuh dengan darah, dia langsung percaya. Oh saudara-saudara, dan di situ ditipu oleh 10 anak Benyamin yang masih kecil di rumah. Saudara-saudara, dia satu orang tipu satu papa, akhirnya 10 anak tipu dia. Karena apa? Dia mendapatkan balasan. Tuhan itu adil, Tuhan tidak main-main. Yakub diberkati, tapi tidak bisa tidak dibalas oleh Tuhan Allah yang adil itu. Ketiga, Yakub menipu papanya Ishak. Di dalam 1 hari sudah selesai. Karena esoknya sudah pulang Esau yang membawa akan binatang-binatang liar itu. Tapi dia ditipu oleh anak ini. Kapan baru selesai? Mungkin 30 tahun baru selesai. Yakub pindah ke Mesir. Itu hari dia baru sadar bahwa anak yang paling disayangi itu adalah Yusuf. Masih ada. Dia sudah kecewa, sudah susah, sudah sedih. Anaknya mati berpuluh-puluh tahun. Kenapa saya berani katakan sudah puluhan tahun baru sadar? Karena pada waktu Yusuf pergi ke Mesir, masih seorang pemuda, remaja. Tetapi pada waktu Yakub ketemu dengan anak yang sudah mati, dianggapnya itu pada waktu dia pergi, bertemunya Benyamin dengan Yusuf. Waktu itu Benyamin sudah mempunyai 10 anak. Saudara perhatikan baik-baik. Orang yang mempunyai 10 anak mungkin tidak umur 20. Orang yang mempunyai 10 anak mungkin umur 30. Sulit loh, saudara-saudara. Dan dari satu istri loh. Maka kemungkinan paling sedikit Benyamin sudah umur 40 ke atas. Baru ketemu dengan Yusuf. Nah waktu ketemu dengan Yusuf, Yakub sudah 130 lebih. Saudara-saudara. Dan Yakub 137 umurnya terakhir meninggal dunia. Waktu dia berada di Mesir. Kenapa ke Mesir? Saking kepingin melihat anak. Oke lah, ke Mesir lah. Ke Mesir karena anakku masih di sini, saya mau pergi. Yakub yang sudah umur 100 lebih, dengan perlahan-perlahan pergi, naik unta atau naik apa saya tidak tahu. Sampai di Mesir. Aduh anakku, anak yang ku kasihi. Ini adalah karena kesalahan dia, pilih kasih. Saudara-saudara, seorang ayah yang pilih kasih anak mengakibatkan bencana dari keributan, kebencian, pertarungan di dalam keturunanmu. Saya sebagai guru, saya tidak berani pilih kasih antara murid-murid saya. Saya sebagai pemimpin, saya harus hati-hati tidak pilih kasih antara semua pekerja-pekerja. Ini kita belajar dari Alkitab. Yakub pilih kasih. 11 anak tidak dicintai, cuma cinta satu ini. Ya, satu ini. Ada baju yang paling bagus ini, yang lain pakai beraco. Ini pakai wool. Yang lain pakai pakaian yang warna jelek, ini pakai warna berwarna-warni. Wah, yang paling bagus untuk anak ini. Akhirnya mereka bersekongkol untuk menjual dia, merugikan dia, membuang dia, menipu ayah. Keluarga mempunyai bencana mulai daripada sang orang tua pilih kasih. Saudara-saudara, setelah begitu puluhan tahun tidak habis-habis pertarungan, dan akhirnya Tuhan memberkati Yusuf yang dikriminasikan oleh saudara-saudara, dan Tuhan melatih dia sampai dia pernah masuk penjara dan dia menjadi perdana menteri Mesir. Oh, Yakub mengatakan, engkau bukan saja hidup, engkau mendapatkan jabatan yang besar. Berarti kalau anakmu tidak dijaga oleh kamu, engkau kasihan sekali. Padahal tidak. Kalau pada satu hari anakmu itu dibuang, sebenarnya hanya membuktikan yang jaga itu adalah Tuhan Allah, bukan manusia. Jadi yang menjadi ibu bapak jangan terlalu sombong. Orang yang kematian ayah akhirnya mungkin lebih sukses dari mereka yang mempunyai ayah yang terus melindungi dia, overproteksi.
Ini semua pengajaran dari Alkitab luar biasa. Saya makin baca, makin kagum, makin berhormat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yakub sebelum mati, dia mendadak panggil Yusuf. Sini. Sekarang, janji sama aku. Aku sudah tua. Aku minta janji. Janji apa, Papa? Taruh tanganmu di bawah pahaku. Nah, ini satu upacara orang kuno di dalam negara Israel. Ini berarti sumpah di hadapan Tuhan. Karena engkau dilahirkan daripada orang tuamu, dari antara paha ibumu, daripada aku orang tuamu, engkau dilahirkan. Sekarang taruh tangan di bawah paha ini dan berkata kepadaku, jangan kuburkan aku di tanah Mesir. Berarti apa? Dia orang beriman. Dia mengetahui ini bukan tempat janji, ini bukan dari Tuhan. Engkau bagaimanapun harus membawa jenazahku kubur di tempat Iskak, di tempat ayahku. Itu tempat perjanjian. Tempat Abraham, Iskak, itu tempat Yakub. Itulah tempat orang beriman. Itulah tempat yang mentaati perintah Tuhan. Jangan kuburilah aku di sini. Bagaimanapun sumpah engkau. Yusuf Perdana Menteri, di hadapan negara dia besar, di hadapan ayahnya dia orang kecil. Dia berkata, aku sungguh-sungguh bersumpah jujur kepadamu, aku akan menguburkan engkau di tempat yang jauh itu. Kalau di seorang Perdana Menteri harus ambil cuti untuk membawa jenazah ayahnya ke tempat yang lain, negara ini seluruh akan melihat kalau dia tidak setia sama Mesir. Tapi ini sudah janji sumpah dengan ayah, dia jalankan. Dan saudara-saudara, akhirnya pada waktu Yusuf sendiri mati, dia mengatakan satu kalimat. Dia dikuburkan di Mesir, tapi dia mengharap anak-anak Israel pada satu hari bawa tulangnya keluar dari Mesir ke tempat lain. Itu sebab pada waktu orang Israel dibawa oleh Musa keluar daripada Mesir menuju padang belantara, di situ di tengah-tengah padang belantara ada dua yang harus dibawa, satu tabut, satu tulang daripada nenek moyang mereka. Saudara-saudara, ayat ini berkata, dia sebelum mati dia pegang kepala tongkat. Artinya apa? Atau terjemahan lain, pegang tempatnya tidur. Tempat tidur itu mungkin berbentuk seperti kepala tongkat. Dia pegang di situ. Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Berarti dia mengakhiri hidup di dalam upacara penyembahan. Yakub berkata, seumur hidup yang menggembalakan aku adalah Tuhanku. Dia seorang gembala. Dia seorang membawa domba-domba ke sini ke sana seumur hidup berpuluh-puluh tahun. Sejak lahir di tenda sampai mati, dia berkata kepada anaknya, yang menggembalakan aku adalah Tuhan. Lalu dia menyembah Tuhan. Lalu dia mati. Saudara-saudara, biar kita belajar iman dan kelakuan, kerohanian, ketaatan seperti mereka yang indah sebagai bapak-bapak kita di dalam kerajaan Tuhan. Kiranya kita mengakhiri hidup kita dengan penyembahan. Kita berjalan dalam hidup bersembah sujud kepada Tuhan sampai detik terakhir. Meskipun kita mempunyai banyak kelemahan dan kita harus dikerjai, harus dihukum, harus dihakimi oleh Tuhan, tetapi Tuhan tetap memakai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita mempunyai iman seperti mereka. Kita berdoa bersama-sama. Kita buka suara berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan Dia, untuk pintu yang sudah dibuka, untuk tangga yang sudah disediakan oleh perantara Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala pengajaran dari Tuhan yang membawa kita makin dekat kepada Dia, sehingga kita menjadi orang yang seumur hidup bersembah sujud kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Semua buka suara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu, karena pimpinan-Mu, karena berkat-Mu, karena keadaan pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh hidup berjalan di dalam rencana Tuhan, hidup sepanjang hidup bersandar kepada kuasa Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, di dalam segala kelemahan, kekurangan dan segala kebodohan kami, Tuhan beri anugerah dan ampuni dosa kami. Ajarkan kami supaya kami mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil, dan
Dan kalau Tuhan yang meskipun mengampuni dosa, tetap akan menghakimi segala kesalahan dosa manusia. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan seluruh gereja, bahkan seluruh dunia, seluruh umat Tuhan yang menyembah, yang berbakti dalam nama Yesus Kristus di seluruh muka bumi ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.